Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin dan hadirat, para bapak dan ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga pada pagi hari ini Allah masih memampukan kita, masih memudahkan kita dalam menghadiri majelis ilmu. Yang ini merupakan sebuah keutamaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia di atas makhluk-makhluk lainnya dengan akalnya, dengan akalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada manusia melebihi kepada makhluk-makhluknya yang lain. Allah berikan kepada manusia pendengaran, penglihatan. Lalu Allah berikan hati untuk mentadabburi, untuk merenungi, yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala sedang menyebutkan kenikmatannya, di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl, Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Ya, kata Allah SWT, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, dari perut ummi-ummi kalian, kata Allah SWT, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun, dalam keadaan kosong. Ya, seorang yang dilahirkan ke dunia, tidak ada yang lahir langsung cerdas, langsung pintar, langsung punya hafalan misalnya, tidak. Tapi Allah katakan, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui sesuatu. Lalu apa kata Allah? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ya, lalu Allah berikan apa? Untuk kalian as-sam', pendengaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal basar, ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, ya, dan juga penglihatan, ya, wal af'idah, dan juga apa? Hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka fasilitas yang Allah berikan ini hendaknya kita pergunakan dengan semestinya. Yang mana Allah ingin kita itu semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen kita semakin dekat kepadanya. Semakin kita mengenal, semakin kita dekat. Karena memang itulah tujuan kita diciptakan, agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pergunakan dengan semestinya, kita gunakan untuk mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Bagaimana kita bisa dengan benar-benar mengenal Allah dan dapat benar-benar beribadah kepadanya? Jawaban adalah dengan belajar. Karenanya menuntut ilmu disebutkan oleh para ulama bahwasanya ia memiliki keutamaan yang sangat agung, bahkan melebihi ibadah-ibadah sunnah. Ya, melebihi ibadah-ibadah sunnah. Tak heran ketika tak sedikit para ulama yang tatkala para ahli ibadah memanfaatkan waktu malam mereka untuk beribadah, untuk sholat malam, memenuhi waktu malam mereka dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebuah keutamaan. Sebagian ulama yang lain, mereka memenuhi waktu malam mereka untuk belajar, ya, untuk menuntut ilmu, untuk menelaah ilmu, untuk menulis, ya. Dan dikatakan oleh salah seorang ulama bahwasanya
Menuntut ilmu itu lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Mengapa? Di antara jawabannya adalah bahwasanya kalau ibadah-ibadah sunnah, siapa yang dapat manfaatnya? Sendiri. Orang yang ibadah itu sendiri. Ya, ibadah-ibadah sunnah itu akan bermanfaat bagi orang yang mengerjakannya. Hanya kepada orang yang mengerjakannya. Ya, contoh misalnya sholat, ada 2 orang laki-laki, ada 2 orang muslim. Yang satu dia sholat malam, memenuhi waktu malamnya untuk sholat. Siapa yang dapat pahala sholat malamnya? Dia sendiri. Yang satu lagi muslim, dia menuntut ilmu, dia menelaah ilmu, dia berusaha untuk bagaimana dapat memahami ilmu. Dia pergunakan waktu malamnya untuk semakin dia mencari ilmu. Nah, yang kedua ini, pahalanya apakah terbatas untuk dia atau juga orang lain akan mendapatkannya? Jawabannya yang kedua, orang lain juga akan mendapatkannya. Artinya apa? Pahalanya tidak terbatas untuk dirinya aja, tapi juga untuk orang lain. Kenapa? Karena nanti ketika dia faham, ketika dia punya ilmu, ketika dia sudah punya perbekalan yang banyak, punya ilmu, dia akan mengajarkannya, yang itu akan bermanfaat untuk orang lain. Sehingga nanti ketika orang lain mengerjakannya, dia dapat pahala juga. Dan seperti itu. Ya, kenapa kata Rasulullah SAW, wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari al-qamari lailatul badr 'ala sairil kawakib. Kata Rasulullah SAW, dan keutamaan orang yang berilmu, kata Rasulullah SAW, di atas keutamaan orang yang beribadah, abid, dia hanya beribadah aja, nggak menuntut ilmu, hanya memperbanyak ibadah saja. Ini bagus, cuma di sini Rasulullah SAW sedang mengkomparasikan antara keduanya, membandingkan. Wa fadlul alimi 'alal abid, dan keutamaan orang yang berilmu, orang yang punya ilmu di atas orang ahli ibadah, kata Rasulullah SAW, seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding bintang-bintang. Ya, sekarang atau 2 malam ini mungkin kita lihat bagaimana bulan purnama. Ya, begitu terang menyinari. Masya Allah, ya. Kemudian apa perbandingannya? Seakan-akan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Maka ini keutamaan yang besar. Ya, orang yang berilmu di atas ahli ibadah. Kenapa alasannya tadi? Karena ahli ibadah, dia ibadah untuk dirinya sendiri. Tidak berdampak atau tidak memiliki pengaruh langsung untuk orang lain. Pahalanya pun untuk dirinya sendiri. Adapun alim, orang yang berilmu, para ulama, lihat bagaimana manfaat dia bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya, untuk murid-muridnya, bahkan untuk umat. Ya, maka ini merupakan perbandingan yang sangat besar. Ya, mengapa dibandingkan dengan bintang-bintang? Artinya ahli ibadah bukan orang buruk, tidak. Bukan orang yang salah. Bahkan dia seperti bintang-bintang, berarti tetap punya sinar. Tapi apa? Kalau dibandingkan dengan bulan, tidak ada bandingannya. Bulan yang sangat terang. Nah, maka ini merupakan bentuk keutamaan. Dan sebagai alasan kuat mengapa kita harus belajar, mengapa kita harus terus menuntut ilmu dan tidak berhenti. Kata para ulama, ya diantaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya kebutuhan seorang terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan seorang terhadap makan dan minum. Ya, kalau orang nggak makan dan nggak minum, paling banternya apa? Wafat, meninggal. Kalau nggak punya ilmu, orang nggak belajar, dia nggak mau belajar, nggak mau tahu, nggak mau kenal, ya udah seperti itu aja, dia beribadah dengan caranya sendiri, nggak mau dia menambah ilmu, padahal kebutuhannya melebihi makan dan minum. Yang akan mati pertama kali apa? Ruhnya, sebelum wafat tubuhnya. Ya. Dan yang menjadi tolak ukur Allah SWT, yang Allah lihat apa? Hatinya. Maka ketika seorang tidak belajar, tidak tahu,
maka yang pertama kali akan wafat adalah ruhnya. Ruhnya akan gersang, akan mendapatkan kegersangan dan kekeringan. Nggak ada air, nggak ada sumber mata air yang menyirami dia. Adapun orang menuntut ilmu senantiasa disirami dengan air dari wahyu Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, sehingga hatinya subur dan tidak kering dan senantiasa hidup. Senantiasa mengingat Allah SWT, beribadah kepada Allah. Karena hati ini ibarat motor. Apa motor? Penggerak. Penggerak seorang beribadah kepada Allah SWT. Ketika tidak ada yang menggerakkan hatinya, tidak ada yang membuatnya bergerak, karena nggak punya ilmu, maka yang ada apa? Malas beribadah, nggak mau beramal, ya. Karena kata Rasulullah SAW apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bosnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salaha salahal jasadu kulluh. Jika hati itu baik, jika segumpal daging itu baik, maka seluruhnya akan baik. Seluruh jasadnya akan baik. Ketika hatinya senantiasa disirami oleh ilmu, senantiasa dibacakan Al-Quran, senantiasa digunakan untuk membaca hadis, memahami wahyu, memahami syariat, maka akan hidup dan badannya pun akan mudah, dengan mudahnya beribadah kepada Allah SWT. Adapun ketika seorang menjauh dari wahyu, nggak mau mendekat dari Al-Quran, nggak mau mendekat dari hadis Nabi SAW, jauh dari para ulama, maka yang ada apa? Kekeringan, kegersangan. Sehingga apa? Karena hatinya sudah kering, hatinya tidak pernah disirami, akhirnya layu. Yang ada apa? Badannya pun nggak mau diajak ibadah. Nggak mau diajak ibadah. Bahkan mungkin tidak pernah terbesit untuk beribadah. Ya. Padahal mungkin dia ingin ketika melihat orang, kok dia bisa rajin sholat ya? Kok bisa tiap hari rajin sedekah ya? Di hati kecilnya mungkin ada keinginan, saya pengen, tapi kok saya sulit ya? Maka akar permasalahannya adalah hati. Ya, adalah hati. Maka pentingnya seorang mendekat kepada ilmu, mendekat kepada para ulama. Karena dengan wahyu itulah hati kita akan subur. Seorang yang hanya mengandalkan anggota badannya aja, maka bisa jadi walaupun badannya kuat, tapi tidak ada kekuatan dari dalam hatinya, sehingga apa? Sehingga sulit untuk beribadah. Tak heran ketika kita lihat misalnya ada orang yang umurnya sudah tua renta, sudah sepuh, tapi lebih rajin sholatnya, lebih rajin hadir di shaf pertama ketika sholat, bahkan sebelum muadzin datang, padahal badannya sudah sepuh, sudah tidak kuat jalan, tapi hadir pertama kali untuk sholat. Dan di sisi lain ada orang pemuda yang kuat badannya, yang masih sehat, bugar, tapi sulit untuk hadir sholat. Jawabannya apa? Hati. Maka terus kita berusaha untuk mendekat kepada ilmu, mendekat pada para ulama, terus kita menuntut ilmu sampai Allah wafatkan kita. Karena kita tidak bisa lepas dari ilmu. Ya, bahkan melebihi kebutuhan kita terhadap oksigen, terhadap udara yang tiap saat kita hirup. Seorang tanpa ilmu 1 detik saja, itu dampaknya bukan hanya di dunia saja, di akhiratnya. Karena seorang boleh jadi tidak mengerti ketika misalnya, contoh, ketika dia tidak berilmu, seorang akan mengatakan perkataan yang mungkin bisa mengeluarkannya dari Islam. Tapi dia tidak sadar. Maka ini bahaya apa yang lebih besar daripada ini? Ketika seorang tidak belajar, tidak mengetahui yang hak dan yang batil, ia mungkin akan terjatuh kepada syubhat, akan terjatuh kepada kebatilan tanpa dia sadari. Tapi dia terus melalui atau melewati hidupnya begitu saja, tanpa dia ada keinginan untuk belajar, untuk mengetahui kebenaran. Sehingga disinilah para ulama jelaskan bahwasanya ilmu itu lebih dibutuhkan oleh manusia dibandingkan makan, dibandingkan minum, bahkan dibandingkan udara yang kita hirup sehari-hari. Karenanya terus kita bersemangat dan terus kita motivasi diri kita, keluarga kita untuk senantiasa belajar dan tidak berhenti dari belajar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab yang penuh manfaat, yaitu kitab Fadlul Islam yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Yang mana di dalam kitab ini terdapat penjelasan tentang agama Islam, tentang keutamaannya, tentang wajibnya seorang masuk ke dalamnya, ya, tentang metode bagaimana seorang mengambil agamanya, dari mana ia mengambil agamanya, sumber apa saja yang dapat ia ambil dari atau untuk agamanya. Ya, maka di sini alhamdulillah kita telah sampai di bab yang ke-8 ya. Yaitu bab setelah sebelumnya kemarin kita telah bahas terkait dengan pembahasan apa? Wajibnya seorang masuk ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Ya, nggak boleh seorang setengah-setengah dalam mengambil Islamnya, mengambil agamanya. Nggak boleh seorang masuk Islam lalu memilah-milih antara syariat. Mana syariat yang mudah, maka saya ambil, syariat yang sulit nanti dulu. Nggak bisa. Seorang harus ketika dia mengikrarkan dirinya bahwasanya dia Muslim, bahwasanya dia adalah orang Islam, maka dia wajib untuk mengambil secara keseluruhan. Secara totalitas dari A sampai Z-nya, nggak boleh dilewati satu syariat pun. Nah, ini pemahaman kita terhadap pembahasan ini sangat penting. Ya. Di saat banyak orang meragukan sebagian syariat dalam agama kita. Untuk apa sih pakai jilbab? Kan katanya rambut itu kan perhiasan yang memang Allah ciptakan kita untuk dibuka misalnya bagi muslimah. Dan tidak sedikit pemahaman-pemahaman liberal semacam ini, pemahaman-pemahaman menyimpang yang menyusupi pemikiran-pemikiran anak-anak muda pada hari ini, yang dengan mudahnya dikonsumsi oleh banyak anak-anak kita, generasi muda kita. Ya, bahkan belum lama, ya mungkin semuanya sudah mendengar ya terkait dengan pelarangan jilbab misalnya. Maka ini akan terus ada orang-orang yang menginginkan kebatilan, menginginkan untuk menyusupkan ke dalam agama kita ini pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kayak pemahaman kita terhadap pembahasan ini sangat urgen dan sangat kita butuhkan setiap harinya. Kita pahamkan kepada anak-anak kita bahwasanya syariat itu udah sempurna, kita itu harus mengambilnya seluruhnya, nggak boleh setengah-setengah. Oh, saya mau pakai jilbab kalau di masjid aja, kalau di rumah mah, atau kalau di lingkungan sekitar saya nggak pakai jilbab misalnya. Oh, jilbabnya pas ngaji aja, kalau lagi berbaur sama masyarakat nggak pakai jilbab misalnya. Oh, misalnya apa? Banyak syariat yang lain. Misalnya saya celana saya kalau di kantor saya biarin isbal melewati mata kaki. Tapi kalau di masjid saya angkat. Nggak bisa seperti itu. Karena syariat ini sudah sempurna dan datang secara keseluruhan dan kita diperintahkan untuk mengambilnya seluruhnya. Nggak boleh setengah-setengah. Dan yang lainnya. Contoh-contoh yang lain. Ya, apakah itu masalah riba, masalah judi. Yang pada hari ini sangat merebak luas. Ya, terkait masalah riba, pinjaman-pinjaman online, terkait dengan judi-judi online yang dianggap biasa oleh masyarakat. Maka kita harus memahami dengan benar tentang pembahasan Islam ini, agama yang kita pegang. Agar apa? Agar kita tidak keluar dari lingkup Islam tanpa kita sadari. Nggak boleh kita benci syariat, nggak boleh kita menjelek-jelekan syariat, menghina syariat, walaupun kita mengerjakannya. Yang kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam sebuah kitabnya terkait dengan pembatal-pembatal keislaman. Apa kata beliau? Di antara pembatal keislaman, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Orang yang membenci sesuatu dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia beramal, mengamalkan syariat itu, tapi dia membenci dalam hatinya. Apa? Kafar. Orang itu akan kafir katanya. Orang yang berbuat seperti itu dikhawatirkan terjatuh kepada kekufuran. Apa contohnya? Apakah itu misalnya sholat 5 waktu? Dia beramal,
Dia mengamalkan, dia sholat 5 waktu. Cuma di hatinya ada kekesalan, ada kebencian. Kenapa sih kok harus sholat 5 waktu? Apain sih? Tapi dia tetap sholat. Maka yang seperti ini bisa jatuh ke kafiran. Bagaimana dengan yang lebih dari itu? Bagaimana dengan yang tidak sholat sama sekali? Ya, betapa banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat. Ya, sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dan dia meremehkan, maka akan kafir. Bahkan ada yang lebih dari itu. Ada yang bilang bahwasanya orang yang meninggalkan sholat walaupun dia tidak meremehkan, kan orang yang meninggalkan sholat satu aja bisa kafir, bisa masuk atau bisa keluar dari Islam. Ya. Maka ini bukan hal yang remeh. Perlu kita ajarkan, perlu kita pahamkan ya, diri kita dan juga keluarga kita. Ini pembahasan yang sangat penting. Setelah membahas ini, ya setelah dibawakan bab tentang wajibnya seorang masuk Islam secara keseluruhan, maka selanjutnya beliau membawakan bab yang selanjutnya, bab yang ke-8 tentang babu ma jaa annal bid'ata asyaddu minal kabair. Kata beliau, kata penulis rahimahullah taala, bab atau pembahasan ma jaa annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bahwasanya al-bid'ah, perbuatan baru dalam agama, asyaddu minal kabair, itu lebih parah dosanya, lebih besar, lebih berat dibandingkan al-kabair, dosa besar. Ya, jadi pembahasan di bab ini yaitu terkait bahwasanya perbuatan bid'ah, perbuatan baru dalam agama itu dosanya lebih berat, lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar. Perkaranya jauh lebih menakutkan, lebih mengkhawatirkan dibandingkan dosa-dosa besar. Ya, nanti akan kita lihat ya pendalilan dari yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Setelah beberapa pertemuan yang lalu kita mengetahui tentang wajibnya seorang masuk ke dalam Islam dan bahayanya seorang membuat perkara-perkara baru dalam agama. Dan kita sudah sempat membahas tentang pengertian bid'ah, tentang bahayanya bid'ah ya di beberapa pertemuan yang lalu. Maka di sini dikhususkan oleh penulis rahimahullah taala karena ingin mengingatkan tentang bahayanya perbuatan bid'ah dalam agama. Dan bukan hal yang remeh, bukan hal yang bisa seorang itu mengkucilkannya. Bid'ah doang, nggak bisa. Sini kita akan lihat ya hadis atau ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala dan juga hadis-hadis Nabi SAW terkait tentang perkara ini. Ya bahwasanya perbuatan bid'ah itu lebih besar dan lebih berat dibandingkan dosa-dosa besar. Maksud mu'alif, maksud penulis dari menulisnya bab ini tentang betapa bahayanya dan buruknya perbuatan bid'ah. Ya. Tentang buruknya perbuatan bid'ah dan bahayanya perbuatan bid'ah dalam agama. Dan bahwasanya perbuatan bid'ah itu jauh lebih berbahaya dan jauh lebih besar bahayanya dibandingkan perbuatan dosa-dosa besar. Mungkin ada yang bertanya, kenapa? Kok bisa perbuatan bid'ah itu lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar? Maka di antara alasannya, yang pertama, bahwasanya perbuatan bid'ah itu, kenapa dia lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar? Karena perbuatan bid'ah itu adalah mengada-ngadakan perkara baru dalam agama dengan apa yang belum pernah Allah syariatkan. Dan orang yang melakukannya akan menyangka bid'ah itu adalah bagian dari agama. Jadi kenapa dia lebih parah? Karena yang pertama, perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan seorang mengada-ngadakan perkara yang baru yang belum pernah Allah syariatkan dalam agama, dan orangnya atau pelakunya itu akan mengira itu dari agama. Ini sebuah bahaya. Kenapa? Orang yang melakukan perbuatan bid'ah dan dia mengada-ngadakan perkara baru yang belum pernah disyariatkan, pertama dia akan tertolak amalnya. Ini jelas bahaya. Dia sudah capek, sudah lelah tapi tidak diterima. Dan apa? Ada ancaman dia akan merugi di akhirat. Dia akan mendapatkan kerugian di akhirat. Ya, ini jelas bahaya. Dan kenapa bahaya? Seorang
Coba kita bayangkan saja, ketika misalnya bid'ah ini tidak dilarang dalam agama. Coba, bagaimana seorang masing-masing akan mengada-ngadakan ibadahnya sendiri? Kira-kira rusak gak agama dengan seperti ini? Jelas rusak. Oh, saya mau nanti zuhur saya sholat 5 rakaat saja. Oh, saya mau puasa 40 hari. Ramadan 40 hari, saya nggak mau 30 hari. Karena saya lebih kuat, saya punya kekuatan yang lebih. Jadi saya mampu puasa 40 hari. Mau zakat fitrinya, mau tiap bulan. Dan dia yakin itu dari agama. Saya nggak mau hanya di bulan Syawal saja. Nggak mau pas Idul Fitri aja bayar zakat fitrahnya. Tapi mau tiap hari atau tiap bulan misalnya. Dan dia meyakini itu dari agama. Dan seperti itu setiap orang. Karena setiap orang kan punya pemikiran yang berbeda, punya kekuatan yang berbeda. Boleh jadi masing-masing ketika tidak ada aturan larangan bid'ah, seorang akan mendatangkan ibadah-ibadahnya sendiri. Dan ini akan rusak agama dengan cara seperti ini. Nah, itu orang yang berbuat bid'ah. Adapun orang yang melakukan perbuatan dosa besar, dia tidak ada mengadakan perkara baru dalam agama. Dan dia yakin bahwasanya dia itu sedang bermaksiat. Adapun orang yang bid'ah apa tadi? Pertama, orang yang bid'ah itu melakukan perbuatan bid'ah yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dia akan mengira dia itu sedang dalam melakukan ketaatan. Sehingga nanti ada pembahasan kenapa bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan. Kenapa? Karena orang yang berbuat perbuatan bid'ah itu dia susah sadarnya. Kenapa? Karena dia merasa dia sedang di atas ketaatan. Emang salah ya, misalnya. Kalau saya apa? Misalnya kalau ada yang meninggal saya tahlilan emang salah ya? Kan tahlilan itu baik. Nah, dia merasa dia itu di atas ketaatan. Dan dia merasa akan diberikan pahala atas amalannya itu. Emang salah saya meminta-minta ke orang yang ke wali yang sudah mati. Emang salah? Kan nih saya meminta. Saya minta kepada Allah juga kok. Nah, dari sini seorang yang melakukan bid'ah itu lebih parah daripada orang yang melakukan dosa besar. Adapun orang yang melakukan dosa besar, dia sadar dia salah. Dia sadar bahwasanya dia itu di atas kesalahan, dia itu sedang bermaksiat, dia sadar. Cuma karena hawa nafsunya tidak mampu dia kalahkan, akhirnya dia melakukan kemaksiatan tersebut. Sehingga dia jatuh dan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dan dia sadar ada saatnya dia tuh, duh, saya sudah berapa lama nih saya melakukan maksiat ini. Ada kalanya dia sadar, datang taufik dari Allah, hidayah dari Allah SWT, dia sadar sehingga dia meninggalkan kemaksiatannya itu. Karena dia sadar dia salah. Adapun orang yang tidak sadar dia salah, dia di atas kebenaran, maka ini lebih sulit dan lebih bahaya. Karena boleh jadi dia sampai nanti akhir hayatnya dia akan tetap menyadari bahwasanya itu tuh ketaatan. Walaupun sudah diingatkan ini tuh perbuatan ini belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan diamalkan karena tidak ada pahalanya dan akan ditolak. Dia akan merasa, enggak kok, saya sudah 60 tahun saya mengamalkan ini. Dulu kakek saya ngajarin, masa salah? Seperti itu. Dulu ulama saya, guru saya yang ngajarin sejak 40 tahun yang lalu. Masa itu salah? Orang banyak kok yang ngamalin juga. Enggak, saya nggak mau ninggalin. Dan dia tetap dalam kebid'ahannya. Kenapa? Karena dia sadar atau dia tidak menyadari bahwasanya dia itu salah. Dia menyadari dia sedang melakukan ketaatan dan akan diberikan pahala oleh Allah SWT, sehingga sulit baginya untuk meninggalkan kebid'ahannya itu. Kan ini sudah tradisi. Kenapa kita meninggalkan tradisi ini, katanya? Ya, padahal tradisi atau adat yang menyelisihi, dan sudah kita jelaskan, apapun perbuatan yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, maka itu termasuk apa? Perbuatan jahiliyah yang tidak boleh dilakukan. Sebagaimana dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Itu diantara bentuk bahayanya perbuatan bid'ah. Sehingga nanti akan kita jelaskan bahwasanya seorang itu yang seorang yang senantiasa melakukan perbuatan yang bid'ah itu akan lebih sulit
untuk bertaubat. Tadi alasannya karena dia tidak sadar dia di atas kesalahan. Dan dia tahunya dia di atas ketaatan, dia sedang melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, padahal caranya dengan cara yang salah. Nah, itu diantara bentuk bahayanya. Nah, kemudian diantara bahaya atau diantara alasan kenapa sih bid'ah itu lebih bahaya dibandingkan orang yang bermaksiat atau melakukan dosa-dosa besar, diantaranya bahwasanya kebid'ahan itu adalah bentuk penambahan dalam agama. Bentuk penambahan dalam agama. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan awal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Bahwasanya pada hari ini kata Allah SWT, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Atmamtu alaikum al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakum al-islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kan di sini sudah jelas agama ini sempurna. Nah, yang sempurna tidak membutuhkan tambahan. Sehingga orang yang berbuat bid'ah, yang dia menambah sesuatu dalam agama yang bukan pada asalnya dan bukan perintah dari Allah SWT dan Rasulnya SAW, maka dia telah menambahkan sesuatu ke dalam agama. Dan ini perkara yang lebih besar dibandingkan seorang bermaksiat. Kenapa? Orang yang maksiat, dia tidak menambah-nambah dalam agama. Dia hanya, walaupun ini besar juga, dia menyelisihi, melanggar apa yang sudah ada. Ya, kita ulangi, orang yang berbuat bid'ah itu menambah sesuatu yang belum ada sebelumnya di dalam agama. Adapun orang yang bermaksiat, dia melanggar apa yang sudah ada. Allah menyuruh ABCD, orang yang bermaksiat ini melanggar. Allah melarang dari berzina, orang yang melakukan dosa besar ini melanggar. Dan jelas menambahkan suatu dalam agama itu lebih besar perkaranya, lebih besar bahayanya dibandingkan orang yang melanggar yang sudah ada. Ya, misal kita analogikan, ya, ada seorang bos memberikan tugas kepada para karyawannya. Ya, kata bosnya apa? Ini tugas-tugasnya ada di buku ini. Silakan kerjakan apa yang sudah ada dan jangan tambah-tambah. Ya, kemudian ada dua karyawan, yang satu dia melanggar dan tidak mentaati apa yang sudah ada di situ, yang ada di buku pedoman itu, buku SOP itu. Ya, dia hanya melanggar. Yang satu lagi dia nambah-nambah. Ah, nih kayaknya kurang nih. Ya, tugas-tugasnya masa segini doang, saya kan lebih kuat. Saya punya kekuatan lebih. Saya bisa mengerjakan lebih dari ini. Akhirnya ditambah-tambahkan. Mana yang lebih parah? Ya, itu karyawan yang kedua, karena dia menambah-nambahkan apa yang belum pernah, apa yang tidak disuruh oleh bosnya. Ya. Sedangkan karyawan ini nggak tahu mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang bisa dikerjakan, mana yang tidak dikerjakan. Akhirnya apa? Boleh jadi perusahaan tersebut akan kacau karena sebab orang-orang yang menambah-nambah tadi. Adapun yang melanggar, yang tidak mentaati, itu lebih ringan. Kenapa? Karena dia sudah ada, dia tetap mengikuti itu, tapi ada yang dia langgar. 1, 2. Ya, walillahil matsalul a'la. Seorang Allah berikan agama. Kata Allah, sudah kerjakan apa yang aku perintahkan, apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Jangan tambah-tambah. Karena aku tidak akan terima kalau kalian tambah-tambah, kata Allah SWT kan. Ya, dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ya, lalu ada orang datang nambah-nambah, maka ini sebuah pelanggaran besar. Sebuah pelanggaran besar. Dan apa kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala? Ya, itu imam yang seorang di antara imam-imam madhab dan merupakan guru dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Ya, man ibtada'a bid'atan fid din. Barang siapa yang berbuat bid'ah, mengada-ngadakan dalam agama, yang mana bid'ah ini dia lihat baik, menurut dia baik. Oh, ini perbuatan baik nih. Dia buat-buat sendiri nih ibadahnya.
yaraha hasanah, yang mana ia menganggap perbuatan bid'ah ini adalah perbuatan yang baik. Maka apa kata Al-Imam Malik rahimahullah taala? Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Maka dia dengan perbuatannya itu, dia telah menyangka, mengira, menuduh bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mengkhianati risalah. Ya, orang yang berbuat bid'ah, kata Imam Malik rahimahullah taala, lalu dia menganggap bid'ah itu baik, maka dia telah dianggap atau telah menganggap Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah. Kenapa? Karena dengan jelas Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Maka seluruh apa yang sudah ada dalam agama ini, itulah yang dibawa oleh Nabi SAW. Tidak butuh tambahan. Orang yang berbuat bid'ah, seakan-akan dia mengatakan bahwasanya ini Nabi SAW belum sampai ini. Ada ibadah-ibadah yang belum Nabi sampaikan. Sehingga saya butuh untuk mengadakan perkara-perkara yang baru. Saya butuh untuk sholat lebih banyak. Saya butuh untuk membaca surat tertentu lebih banyak. Dengan jumlah-jumlah yang belum pernah datang dari Nabi SAW. Ya, maka kata beliau, "Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunil yauma dina." Apa yang dahulu pada zaman Nabi SAW bukan termasuk agama, maka pada hari ini juga bukan termasuk agama. Orang yang melakukan atau mengadakan suatu perbuatan yang baru dalam agama, seakan-akan dia mengatakan, ini belum lengkap nih. Harusnya malam Jumat nih ada ibadah-ibadah lebih nih. Maka kita butuh tambahin. Kita butuh datangkan. Walaupun itu tidak terucap secara langsung, namun itu tersirat dari apa yang dilakukan. Seorang yang berbuat perbuatan-perbuatan yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW, padahal dengan jelas Allah sudah mengatakan agama ini sudah sempurna, nggak butuh tambahan. Maka dia telah menganggap Nabi SAW ini mengkhianati risalah dari Allah SWT. Seakan-akan ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Nabi SAW. Ada sesuatu yang Nabi SAW ini belum ajarkan, sehingga saya butuh untuk mengadang-adakan dan membuat perkara-perkara yang baru. Dan ini suatu bahaya, suatu hal yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantara alasan kenapa sih kok bid'ah itu lebih parah dosanya, lebih besar dibandingkan perbuatan dosa-dosa besar. Dan ini bukan sedang meremehkan dosa-dosa besar, tidak. Dosa besar jelas sudah. Orang yang berbuat dosa besar ada hukuman-hukumannya, ada ancaman-ancamannya. Ya, jadi perbandingan ini bukan sedang, oh ya udah saya dosa besar aja kalau gitu. Saya nggak berbuat bid'ah kok. Ya udah saya buat dosa besar aja, kan parahan buat bid'ah katanya. Bukan seperti itu. Ya, tapi ini sedang menjelaskan bahwasanya dosa kalau dikomparasikan antara keduanya, maka bid'ah lebih besar. Karena alasan-alasan yang tadi kita sebutkan diantaranya. Ya. Nah, kita mulai langsung di ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Bahwasanya Allah itu tidak mengampuni orang yang mensekutukannya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Itu dosa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selainnya, selain syirik. Ya. Dan ayat ini untuk apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Bagi siapa yang mati di atas kesyirikan itu. Ya. Di sini dijelaskan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan syirik. Kapan? Ketika dia mati dalam keadaan syirik. Adapun ketika dia berbuat syirik lalu dia bertaubat, maka Allah ampuni tidak? Allah ampuni. Allah mengampuni seluruh dosa. Ya. Baik itu syirik, dosa bid'ah atau dosa maksiat, seluruhnya Allah akan ampuni ketika seorang itu bertaubat sebelum datangnya kematian dan sebelum datang hari kiamat. Seluruh dosa Allah akan ampuni dengan taubat. Bahkan kesyirikan pun Allah akan ampuni. Ya, dulu para sahabat ya banyak yang awal hidupnya di atas kesyirikan, di atas jahiliyah. Lalu tatkala Nabi SAW datang, mereka masuk Islam,
ya, dan mereka bertobat dari dosa-dosa kesyirikan yang pernah mereka lakukan, Allah ampuni nggak? Allah ampuni. Bahkan Allah janjikan surga kepada mereka. Allah jamin mereka surga. Maka di sini bagi yang mereka yang mati dalam keadaan syirik, maka Allah tidak akan ampuni dosanya. Ya, adapun orang yang mati dalam keadaan dia berdosa di bawah dosa syirik, selain dosa syirik, maka Allah ada kemungkinan Allah mengampuninya. Tahta masyiatillah. Tergantung kehendak Allah. Kalau Allah kehendak, Allah azab. Kalau Allah kehendak, Allah ampuni. Nah, di ayat ini, ya, mungkin sebagian ada yang bertanya-tanya. Di sini tadi pembahasan tentang apa? Bid'ah. Tapi kenapa kok ayatnya tentang ayat syirik? Ya, maka dijelaskan oleh para ulama mengapa di sini dibawakan ayat tentang syirik. Yang pertama, alasannya karena kebanyakan perbuatan bid'ah itu mengantarkan seseorang kepada perbuatan syirik. Mengantarkan seorang kepada perbuatan syirik. Kebanyakan perbuatan bid'ah itu akan mengantarkan seorang kepada perbuatan syirik. Contohnya apa? Membangun kuburan. Ya, membangun kuburan, menembok, ya, mengecat kuburan, memberikan, intinya membangun lah, ya, ada kuburan terus dibangun, di atasnya bangunan atau ya, hal-hal yang lain. Ini perbuatan bid'ah dan dilarang oleh Nabi SAW. Janganlah kalian mengapur kuburan, kata Rasulullah SAW. Janganlah kalian membangun kuburan, ya. Bahkan dalam sebuah athar, ya, jangan kalian jika kalian menemukan kuburan di atas sejengkal, maka ratakan. Hanya boleh lebih berapa? Sejengkal aja. Nah, ini perbuatan bid'ah. Ketika seorang membangun bangunan di atas kuburan, akan mengantarkan kepada kesyirikan apa? Orang-orang akan, ketika sebuah kuburan itu dibangun, itu mengantarkan kepada nantinya orang datang untuk awalnya ziarah untuk melihat. Lalu apa? Selanjutnya, ujungnya apa? Meminta-minta kepada penghuni kuburan. Ya. Atau sebelumnya mungkin menjadikan mereka pemberi syafaat. Menjadikan mereka wasilah, perantara antara mereka dengan Allah. Ini kita jadiin perantara. Ujung-ujungnya apa? Meminta kepada mereka, meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati yang di kuburan. Nah, ini kan syirik. Apa awalnya tadi? Perbuatan bid'ah. Perbuatan yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Dahulu Nabi SAW melarang seorang membangun kuburan, bahkan hanya ditaruh, ya udah seperti itu, hanya boleh sejengkal saja dilebihkan tanahnya, sudah tidak boleh dibangun apa-apa di atasnya. Ketika seorang membangun akhirnya menyelisihi perintah Nabi SAW, akhirnya mengantarkan kepada perbuatan yang lebih besar, itu kesyirikan. Maka di sini mu'allif, penulis rahimahullah ta'ala, mengingatkan bahwasanya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, ya. Dan bid'ah itu termasuk jalan pintas menuju kesyirikan, ya, atau sebagai wasilah atau perantara yang mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Dahulu bagaimana terjadinya kesyirikan di tanah Arab? Bagaimana awalnya? Ya, diceritakan bahwasanya dahulu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Ya, wala tadrunna waddan wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasr. 5 orang ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hadhi asma' rijalin sholihin. 5 orang ini adalah nama orang-orang soleh, ya, dahulu di tanah Arab. Nama orang-orang soleh. Falamma matu akafu ala kuburihim. Ketika mereka meninggal, wafat, mereka akafu ala kuburihim, mereka itikaf di kubur mereka, 5 orang ini. Awalnya apa? Itikaf. Itikaf di kuburan perbuatan bid'ah bukan? Bid'ah. Perbuatan yang baru, belum pernah diajarkan. Seorang berdiam diri harusnya di mana? Di masjid. Ini berdiam diri di kuburan. Awalnya apa? Niatnya baik awalnya. Biar kami nggak melupakan orang-orang soleh. Biar kita nggak ngelupain, doain terus mereka. Kita doain terus orang-orang soleh. Biar mereka dapat pahala. Karena mereka punya jasa besar. Akhirnya harus kita ingat-ingat nih. Awalnya kita doain mereka. Apa? Falamma matu akafu ala kuburihim. Ya. Kemudian apa setelah itu? Jadi setan itu nggak langsung
menghiasi kesyirikan dalam satu kali, tidak, tapi bertahap, bertahun-tahun. Ya, ketika mereka sudah beriktikaf, mereka berdiam diri di kuburan, apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Tsumma sawwaru tamathirahum." Setelah itu tahapan step selanjutnya apa? Mereka membuat patung-patung orang-orang soleh, 5 orang soleh tadi. Ya, mereka mengatakan apa awalnya? Buat kenang-kenangan aja. Biar kita ingat terus, biar kita nggak lupa, kita doain mereka tuh. Biar kita nggak lupa jasa-jasa mereka, kita buat patung. Biar kita ingat, buat kenang-kenangan. Ya, thumma sawwaru tamathilahum, ya thumma thala alaihimul amad fa'abaduhum. Kemudian berlalu waktu yang panjang sehingga orang generasi selanjutnya tidak tahu ini tuh orang tua kita itu, nenek moyang kita ngapain sih bangun ini? Ngapain sih bikin patung mereka? Nggak mungkin nih mereka asal-asalan buat patung ini kalau nggak ada tujuan besar. Akhirnya apa? Mereka sembah. Ya. Sematala alaihimul amad wa nusiyal ilm, di dalam riwayat yang lain, dan ilmu itu telah dilupakan. Akhirnya orang-orang sudah nggak tahu ilmu. Ya, akhirnya karena mereka melihat nih aba-aba kita dulu bangun ini nggak mungkin nggak ada alasannya. Pasti ada alasannya. Pasti mereka ini punya kedudukan besar di sisi Allah. Akhirnya apa? Mereka sembah patung-patung itu. Ya, dan dahulu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam itu tidak ada kesyirikan berabad-abad, kurang lebih 10 abad. Ya, tidak ada kesyirikan. Nah, tatkala awal muncul kesyirikan di tanah Arab itu, yaitu kesyirikan pada kaum Nuh, pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Yang kesyirikannya awalnya apa? Berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Mengatakan mereka punya kedudukan di sisi Allah, kita nggak boleh sembarangin mereka. Akhirnya dibuatin patung. Terus berlalu zaman, akhirnya mereka sembah tuh patung. Akhirnya mereka nggak nganggep lagi. Akhirnya tujuan mereka awalnya kan biar doain tuh orang-orang soleh, biar mereka tetap kita ingat jasa-jasa mereka. Akhirnya apa? Disembah. Maka jangan pernah kita merasa aman. Kan kita cuma wasilah doang. Mereka itu kan wasilah kita buat doa sama Allah. Boleh jadi suatu saat anak-anak generasi seterusnya setelah kita, ketika misalnya melihat, nih kok kuburan ditinggiin, dibangun, kok nenek moyang kita pada datang nih ke kuburan ini. Wah, ini pasti nih kuburan bukan kuburan macam-macam nih. Akhirnya apa? Disembah oleh waliyadzubillah. Maka ini pentingnya seorang terus mengingatkan tentang pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Karena syirik, setan itu nggak langsung serta-merta nih buat orang langsung syirik, nggak, tapi bertahap, step by step. Ya, dari awalnya hanya tujuannya kenang-kenangan, mengingat-ingat, sampai akhirnya meminta kepada selain Allah SWT yang merupakan perbuatan kesyirikan. Itu diantara contoh atau alasan kenapa penulis rahimahullah ta'ala membawakan ayat tentang syirik. Karena kebanyakan perbuatan bid'ah itu akan mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, karena awalnya sama semuanya. Ya, dia membuat hal yang baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan, yang pada akhirnya mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Dan di antara alasan yang kedua adalah karena sebagian perbuatan bid'ah itu adalah kesyirikan atau terdapat kesyirikan di dalamnya. Ya, sebagian perbuatan bid'ah terdapat kesyirikan di dalamnya. Ya, ini di antara alasan kenapa di sini penulis rahimahullah ta'ala membawakan ayat tentang syirik. Dan di antara alasan lain karena bid'ah itu menyerupai kesyirikan. Perbuatan bid'ah menyerupai perbuatan syirik. Banyak contohnya ya. Di antara yang tadi kita sebutkan, terus juga bid'ah misalnya tawassul. Ya, bid'ah tentang tawassul yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Maka di sini muallif, penulis rahimahullah taala mengingatkan tentang agar seorang itu takut terhadap perbuatan bid'ah sebagaimana takutnya kepada terjatuh ke dalam syirikan. Sebagaimana kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bid'ah yang mengantarkan kepada kesyirikan itu juga harus ditakuti, harus kita jauhi, harus kita waspadai.
agar kita tidak terjatuh kepada perbuatan tersebut. Nah, itu yang ayat yang pertama. Selanjutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala, kata penulis rahimahullah taala mengatakan wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudilla an-nasa bighairi 'ilm." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih zalim, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudilla an-nasa bighairi 'ilm. Siapakah yang lebih zalim, kata Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengada-ngadakan perkara dan disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar menyesatkan manusia tanpa ilmu. Maka di ayat ini merupakan apa? Ancaman, dan bahwasanya orang yang mengada-ngadakan suatu perkara secara dusta dan menyematkannya ke atas nama dengan nama Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan bentuk kezaliman. Ya. Di sini kan bentuknya pertanyaan, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan? Ini adalah pertanyaan untuk pengingkaran atau pertanyaan untuk mengikrarkan atau menetapkan, untuk menetapkan penetapan. Artinya apa? Tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah. Nah, orang yang sekarang agama sudah sempurna, orang yang berbuat perbuatan bid'ah, yang mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama, seakan-akan dia menyematkan suatu perbuatan dan dia berdusta atas nama Allah. Seakan-akan ini kan dia buat, misalnya kita ambil contoh, misalnya baca surat Al-Fatihah 1000 kali. Contoh, baca surat Al-Fatihah 1000 kali. Orang yang mengatakan misalnya barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah 1000 kali, ini permisalan aja, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah 1000 kali, maka hidupnya akan lancar, rizkinya akan lancar misalnya. Nah, ketika dia mengatakan itu, seakan-akan kan ini orang akan mengamalkan perbuatan dia. Seakan-akan dia sematkan, nih saya buat perkara ini, bid'ah ini baru nih dalam agama, sebelumnya belum pernah ada, dan dia mengatasnamakan secara dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah kezaliman besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah. Jadi orang yang berbuat bid'ah, orang yang mengada-ngadakan suatu perkara dalam agama, dia sejatinya telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan perbuatan yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebuah perbuatan yang sangat zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya, ya tujuan orang berbuat itu agar manusia itu tersesat. Ya, agar manusia tersesat tanpa ilmu, ya karena perbuatan bid'ah tadi. Nah, di sini sebagai peringatan bahwasanya bid'ah merupakan lebih besar perkaranya dibandingkan perbuatan maksiat dalam ayat ini. Karena orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat perbuatan dosa-dosa besar, dia tidak meyakini hal ini, dan dia tidak menyematkan untuk Allah apa yang belum pernah Allah ajarkan. Dia tidak mengada-ngadakan suatu kedustaan atas nama Allah, tidak. Orang yang bermaksiat misalnya dia berzina atau meminum khamar, ya dia tidak menambah-nambah agama, dan dia tidak berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, tidak. Dia itu melakukan perbuatan dosa besar, betul. Ya, dia salah. Ya, cuma apa? Dia tidak berdusta dan tidak mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berbuat bid'ah, dia berdusta, mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap suatu perkara, suatu amalan ini bagian dari agama, ini adalah Allah perintahkan, padahal sejatinya tidak. Dia mengatakan ini adalah hal yang dicintai Allah, padahal tidak. Dengan mudahnya mengatakan misalnya, tapi kan surat Al-Fatihah kan dicintai Allah, betul. Tapi engkau menentukan jumlahnya, menentukan waktunya, ini tidak pernah Allah ajarkan, tidak pernah Allah perintahkan. Sehingga ketika engkau melakukan ini
dan mengadakan perkara ini seakan-akan kau mengatakan ini Allah perintahin loh, silakan kalian kerjakan. Padahal sejatinya tidak. Maka ini sebuah kezaliman. Ya. Maka kita sudah pernah menyebutkan sebuah ayat dari yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Haqqah tentang Nabi Muhammad SAW. Kata Allah SWT, walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum alaih. Kata Allah SWT apa? Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil. Kalau seandainya nih, kata Allah SWT, Nabi Muhammad SAW mengada-ngadakan perkataan yang bukan dari kami, mengada-ngadakan perkara, Allah SWT mewahyukan kepada Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW ini tidak menyampaikan kecuali apa yang telah diwahyukan. Nah, Allah ancam, kalau seandainya Muhammad SAW ini mengada-ngadakan perkataan yang tidak kami katakan, dia karang-karang sendiri, ini Nabi Muhammad loh. Dia karang-karang sendiri, Al-Quran itu, dia karang-karang sendiri agama, yang belum pernah kami perintahkan, belum pernah kami wahyukan. Apa kata Allah SWT? La akhadna minhu bil yamin. Kami akan cabut. Ya, la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kami akan cabut uratnya, urat lehernya. Kami akan wafatkan Nabi Muhammad ini. Ini diancam oleh Allah SWT. Seandainya Nabi Muhammad SAW mengadakan perkara baru, mengatakan apa yang belum pernah kami katakan, diancam oleh Allah SWT. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan selain Nabi Muhammad SAW? Apakah lebih berhak mengadakan perkara baru dalam agama? Tentu tidak. Ini perlu difikirkan dan perlu direnungi oleh setiap kita. Ya, yang mengada-ngadakan perkara baru dalam agama. Maka ini sebuah bentuk kezaliman. Ya, karena dia telah menjadikan suatu perkara yang bukan dari agama menjadi bagian dari agama dan dinisbatkan kepada syariat. Ini merupakan bentuk kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan untuk melihat ya baru menjadikan tolak ukur suatu amalan benar atau salah gampang. Ya, sudah pernah kita jelaskan. Tinggal kita tanyakan apakah perkara ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, apakah ini pernah dilakukan dan pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya? Kalau tidak, ya sudah, jangan kita kerjakan. Kalau sekiranya ada sumbernya jelas, sahih, maka kita kerjakan. Ya, maka kita kerjakan. Nah, itu adalah ayat yang kedua. Kemudian ayat selanjutnya, ya, ini masih tentang perkara atau tentang ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya perbuatan bid'ah itu lebih besar dan lebih berbahaya dibandingkan dosa-dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Ya, bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir, ya, liyahmilu awzarahum, yang itu supaya mereka menanggung dosa-dosa mereka kamilatan, secara sempurna. Kapan? Pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ala sa'a ma yazirun, ketahuilah amat buruk sekali apa yang mereka pikul. Nah, dalam ayat ini Allah SWT sedang menjelaskan tentang orang kafir dan yang sesat, orang yang sesat dalam agama, orang kafir. Apa kata Allah SWT? Mereka itu akan memikul dosa mereka. Ini pertama, mereka akan memikul dosa mereka sendiri. Orang-orang yang kafir yang tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, mereka akan memikul dosa-dosa mereka sendiri. Pertama. Dan yang kedua apa? Nggak hanya itu, nggak hanya mereka pikul dosa mereka sendiri, tapi apa? Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Dan juga mereka akan memikul dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu secara sempurna. Mereka akan memikul bukan hanya dosa mereka, tapi dosa orang yang mereka sesatkan. Ini orang kafir. Ya, maka di sini dibawakan ayat ini karena ada keserupaan orang yang berbuat bid'ah dengan orang-orang kafir yang menyesatkan manusia. Ya, maka di sini pun demikian orang yang berbuat perbuatan bid'ah, yang menyesatkan manusia, mengatakan ini diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, padahal sejatinya tidak.
ini adalah syariat, padahal sejatinya tidak. Akhirnya apa? Manusia akhirnya berpaling dari apa yang disyariatkan kepada apa yang tidak disyariatkan. Yang harusnya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian tidak berbuat syirikan, harusnya mereka melakukan mengerjakan amalan-amalan sunnah, tapi karena orang-orang ini, orang-orang yang berbuat bid'ah dan orang yang mendakwahkan kebid'ahan mereka, apa? Mereka mengajak manusia, ayo sini, ikut cara saya, ikut cara beragama saya, ikut sumber yang saya ambil. Akhirnya apa? Manusia ikut mereka, sehingga apa? Sesat. Nah, Allah jelaskan, mereka ini, yang seperti ini, mereka tidak hanya memikul dosa mereka, tapi dosa orang yang mereka sesatkan. Yang harusnya mereka hanya menempuh jalan keselamatan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka menyimpang. Dan ini kembali ke pembahasan yang pernah kita bahas tentang sirat. Bahwa seorang itu akan berjalan, atau seorang itu hanya akan sampai dengan satu sirat ini. Hanya sampai kepada Allah, hanya sampai kepada keselamatan di surga melalui satu sirat ini. Dan nggak boleh seorang belak-belok ke kanan atau ke kiri. Ya, apakah itu dengan kebid'ahan, atau apakah itu dengan syubhat, perkara-perkara yang lancu dalam agama, atau perkara syahwat, perkara-perkara yang terkait dengan hawa nafsu. Ini yang menyesatkan manusia dari jalan yang satu ini. Nah, di antara bentuk atau bentuk orang menyimpang dari jalan ini adalah dengan mengikuti para duat, para orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebid'ahan, kepada kesesatan. Sehingga ancamannya apa? Mereka akan memikul dosa mereka dan dosa orang yang mereka sesatkan. Adapun orang yang berbuat dosa besar, apakah dapat ancaman ini? Tidak. Orang yang berbuat dosa besar tanpa dia mengatakan dosa besar itu halal, dia melakukan dosa besar, nih zina misalnya. Ya, dia zina. Terus ada orang lain berzina, misalnya dia mengatakan saya berzina karena melihat fulan berzina misalnya. Dia dapat dosanya secara penuh enggak? Enggak. Hanya dapat dosa sebagiannya saja. Tetap berdosa karena dia mencontohkan hal yang buruk. Kemudian ditiru. Tapi yang meniru ini atau yang ditiru ini tidak akan mendapatkan dosa secara keseluruhan. Hanya sebagian dosanya saja. Karena dia mencontohkan yang tidak baik. Adapun orang yang menyesatkan manusia, dia akan memikul dosa mereka secara penuh, sempurna. Seluruh dosanya ditanggung oleh orang yang menyesatkan manusia. Ini bahaya. Ini diantara bentuk kenapa sih bid'ah itu lebih bahaya daripada dosa-dosa yang besar. Kemudian yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala, itu di sini dibawakan hadis dari Nabi SAW tentang orang-orang Khawarij, tentang orang-orang Khawarij. Ya, jadi Khawarij ini merupakan firqah pertama yang ada di dalam Islam. Bahkan sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW sebelum kemunculan mereka. Ya, sudah diwanti-wanti tentang bahayanya orang-orang Khawarij ini. Ya, orang-orang Khawarij. Nah, di antara hadis Nabi SAW tentang orang Khawarij, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian menemukan orang-orang Khawarij itu, bunuhlah. Faqtuluhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada perintah untuk seorang itu, ya, untuk membunuh orang-orang Khawarij ketika bertemu. Ya, tentu ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Nah, ini menunjukkan Khawarij itu kan mereka ahlu bid'ah ya. Khawarij itu sudah jelas. Mereka membawa dalam agama ini dengan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Mengada-ngadakan suatu perkara yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di antara bentuk bahayanya perbuatan dan pemikiran mereka ini, pemikiran bid'ah Khawarij ini, yang di antara pemikiran mereka mengatakan al-khuruj 'alal hukam. Mereka keluar dari pemerintah yang sah. Lalu apa di antara bentuknya? Mereka juga mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Kata mereka, orang yang berbuat dosa besar itu misalnya zina, itu dia telah kafir. Kata orang Khawarij. Ya, jadi karena dia kafir, maka dia wajib dibunuh.
Ini pemikiran orang Khawarij diantaranya. Maka kata Nabi SAW, kalau kalian ketemu orang Khawarij maka bunuhlah. Karena saking bahayanya pemikiran ini kalau sudah masuk ke orang-orang. Maka Nabi SAW untuk memutus bahaya ini, Nabi SAW suruh untuk membunuh. Dan di sini sebagai dalil bahwasanya bid'ah itu lebih parah, lebih besar dosanya dibanding dosa besar. Ada gak selain had ya, selain kisos atau yang lainnya, ada gak Nabi SAW suruh bunuh orang yang minum khamar misalnya? Gak ada. Ya, atau bunuh orang yang misalnya berzina. Ini selain yang had ya. Kalau had misalnya rojam, dia harus dirajam, itu memang sudah syariat. Tapi adakah Nabi SAW suruh bunuh kalau kalian ketemu misalnya orang lagi minum khamar maka bunuhlah? Nggak ada. Tapi dia akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dalam agama. Adapun orang Khawarij, Nabi SAW ada perintah untuk suruh bunuh. Ya, suruh bunuh. Maka ini menunjukkan betapa besarnya dosa atau besarnya bahaya dari kebid'ahan dibandingkan dosa-dosa besar. Nah, di riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, lain ana adraktuhum la'aqtulannahum qatla'at. Seandainya aku menjumpai mereka, kata Rasulullah SAW, pasti akan aku bunuh mereka seperti terbunuhnya kaum Ad. Kemudian wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam, dan ya di dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW naha an qatli umara'il jawur ma sallu. Nabi SAW melarang seorang itu membunuh pemimpin-pemimpin yang zalim selama mereka masih melakukan sholat. Ya, selama mereka masih melakukan sholat. Maka di sini zalimnya pemimpin kepada rakyatnya ini dosa bukan? Dosa. Ini sebuah dosa. Tapi Nabi SAW melarang membunuh mereka selama selama mereka tidak kufur, mereka tidak meninggalkan sholat. Selama mereka masih sholat, masih melakukan amalan-amalan yang diperintahkan, maka nggak boleh dibunuh. Tapi tadi orang-orang Khawarij diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh karena saking bahayanya perbuatan atau pemikiran bid'ah. Sebaliknya, orang pemimpin yang berbuat zalim, dia pemimpin yang berbuat zalim kepada rakyatnya, boleh gak dibunuh? Gak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Maka ini sebagai komparasi bagaimana bid'ah itu tadi Khawarij disuruh untuk dibunuh oleh Nabi SAW. Nah, berarti dia lebih besar dibandingkan tadi pemimpin yang zalim, dia berbuat perbuatan dosa besar betul, cuma tidak boleh dibunuh selama dia masih Islam, masih melakukan sholat, selama dia belum kufur, maka tidak boleh dibunuh. Nah, di sini terdapat perbandingan. Kita dapat membandingkan bagaimana besarnya dosa bid'ah, ya besarnya bahaya bid'ah dibandingkan dosa-dosa besar. Kemudian itu yang tadi hadis dari Nabi SAW. Selanjutnya, di hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh sahabat Jarir bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau, anna rajulan tasaddaqa bi sadaqah, bosnya ada pada suatu hari itu laki-laki, seseorang yang tasaddaqa bi sadaqah, dia bersedekah dengan sedekah. Tsumma tataba'an nas, ya jadi ada orang bersedekah, tsumma tataba'an nas, setelah dia bersedekah orang-orang ngikutin, oh dia bersedekah, akhirnya pada ikut sedekah karena sebab melihat orang ini, karena sebab satu orang ini dia bersedekah dengan sedekah, lalu orang-orang lihat, akhirnya pada ngikutin, ikut sedekah dengan dia. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memulai, man sanna fil islami sunnatan hasanah, memulai mengerjakan perbuatan baik di dalam Islam, ya, man sanna fil islam sunnatan hasanah, perbuatan atau sunnah yang baik, barang siapa yang mengerjakan atau memulai, ya, mengerjakan perbuatan yang baik dalam Islam, apa kata Rasulullah SAW? Maka dia akan memperoleh pahalanya. Falahu ajruha, maka ia akan mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang yang ngikutin dia.
Ya, wa ajru dia akan mendapatkan pahala yang dari kebaikan yang dia kerjakan pertama. Kedua, wa ajru man amila biha min ba'di, dan pahala orang yang mengerjakan sesuatu perbuatan baik tersebut karena sebab dia. Karena sebab dia. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikuti dia sedikit pun. Nah, ini sebuah pahala atau sebuah keutamaan yang besar. Barang siapa yang memulai mengerjakan kebaikan tadi. Berarti ketika seorang ini bersedekah tadi, ini perbuatan baik bukan? Perbuatan baik. Akhirnya orang-orang ngikutin. Maka yang tadi satu orang tadi bersedekah, dia akan mendapatkan pahala sedekahnya. Yang pertama. Lalu ia akan mendapatkan pahala orang-orang yang bersedekah karena sebab dia. Karena ngikutin dia. Tanpa mengurangi pahala orang yang bersedekah tadi. Ya, tanpa mengurangi sedikit pun. Ya, sebaliknya kata Rasulullah SAW, wa man sanna fil Islami sunnatan jahiliyah. Dan barang siapa yang mencontohkan atau memulai dalam Islam ini sunnah jahiliyah, atau di riwayat yang lain sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk, perbuatan yang buruk, dia mulai mencontohkan atau mulai mengerjakan perbuatan yang buruk itu dalam Islam, maka falahu wizruha, kana alaihi wizruha, maka bagi dia, atas dia dosa dari perbuatan buruk yang dia lakukan. Lalu apa? Wa wizru man amila biha min ba'dihi ila yaumil qiyamah, dan dosa orang yang mengikuti dia karena mencontoh dia sampai kapan? Min ba'dihi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dia dapat dosa orang yang ngikutin dia karena satu perkara ini. Karena dia contohkan tadi. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'an, tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang ngikutin dia sedikit pun. Ya, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Nah, ini di dalam hadis ini jelas ya, terdapat peringatan bagi orang-orang yang memulai mengerjakan perbuatan buruk, perbuatan yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu dia mengada-adakan, akhirnya orang-orang ngikutin apa yang dia ajarkan, apa yang dia ada-adakan. Ya, maka ini ancaman bahwasanya dia akan memikul dosa orang yang mengikuti dia dalam perbuatan tersebut tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Sekarang perbuatan bid'ah ini dosa bukan sih? Dosa. Walaupun dibungkus dengan kebaikan. Ya, walaupun orang mengatakan kan tahlil itu baik, kan sholawat itu baik. Betul, tidak ada yang bilang itu salah. Tapi caranya yang Anda kerjakan, yang Anda tentukan bilangannya, yang Anda tentukan waktunya, yang Anda tentukan tempatnya, itu tidak ada pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka Anda telah mengerjakan perbuatan bid'ah. Tapi saya akan dapat pahala gak? Tidak. Tidak akan dapat pahala. Bahkan Anda mendapatkan ancaman ini. Bahwasanya nanti orang yang ngikutin Anda dalam mengerjakan perkara ini, lalu mereka terus turun-temurun, mereka ajarkan lagi ke anak-anak mereka perbuatan yang belum pernah diajarkan ini, Anda akan mendapatkan dosanya. Ini sebuah ancaman yang besar. Orang-orang yang dengan mudahnya menentukan jumlah, barang siapa yang sholat sekian rakaat maka dia akan mendapatkan A, B, C, D. Dengan mudahnya berdusta atas nama Nabi SAW, bahkan berdusta atas nama Allah. Ya, melandaskan syariatnya dengan mimpi-mimpi. Saya mimpi bahwasanya Syekh Fulan menyuruh saya baca ini sekian, akhirnya saya baca. Akhirnya saya mendapatkan keutamaan-keutamaan. Ini dosanya kalau dikerjakan terus oleh orang-orang setelah dia, karena mengikuti dia, dia akan mendapatkan dosanya. Dan sangat mudah pada hari ini kita temukan betapa banyaknya orang-orang ya yang berbuat sesuatu perkara yang baru, lalu dia sebar perbuatannya di media sosial, yang pada akhirnya dilihat mengatakan, ini Syekh Fulan mengerjakan perkara ini, mari kita ikuti. Oh, ini ada wirid dari Syekh Fulan, ya lengkap nih, ada sanadnya bersambung, ya maka kita amalkan. Ini selama mereka mengamalkan itu, dia akan dapat dosanya. Dan jangan bermudah-mudahan pada hari ini juga, selain di bawah perbuatan bid'ah ya, perbuatan secara umum, perbuatan buruk,
Jangan sampai kita jadi pelopor keburukan. Kita mengada-ngadakan suatu perkara apapun itu, contoh yang jelek, contoh perbuatan buruk, ya, secara umum, lalu kita share. Akhirnya orang-orang ngikutin karena ngelihat kita, maka berhati-hati, kita akan dapat dosanya. Dosa orang yang mengerjakan perbuatan buruk tersebut. Ya, apakah itu berupa ejekan, ya, berupa perkataan buruk yang kita buat-buat akhirnya menyebar ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru. Maka ini kita akan dapat dosanya. Begitu pula kita berhati-hati dalam share. Suatu yang belum jelas kebenarannya, jangan sampai kita share, akhirnya orang-orang ngamalin apa yang belum jelas itu. Ternyata yang kita share adalah perbuatan bid'ah. Ternyata yang kita share adalah perbuatan syirik. Ternyata yang kita share adalah hal-hal yang belum benar, belum pasti kebenarannya. Sehingga kita dapat dosa selama orang ngerjain itu. Maka ini tidak mudah. Ya, jangan sampai nanti waliyadzubillah kita di hari kiamat kaget. Kok dosa saya banyak? Kenapa? Ternyata karena saya asal share. Karena saya tidak melihat dulu, tidak teliti. Ternyata yang saya share ini perbuatan bid'ah. Lalu bid'ah ini diikuti oleh manusia. Karena saya yang share. A'udzubillah min dzalik. Ini hal yang perlu kita terus ingatkan diri kita dan keluarga kita. Hati-hati dalam share, hati-hati dalam membuat perkara yang misalnya yang membuat orang-orang akhirnya viral, akhirnya ngikutin orang-orang. Maka ini jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal tersebut. Nah, maka di hadis ini terdapat penegasan terhadap ayat yang tadi kita bawakan. Ayat yang dibawakan oleh penulis terkait dengan bosnya mereka itu orang yang menyesatkan manusia, mereka akan menanggung dosa orang yang mereka sesatkan. Maka di sini juga man sanna fil islami sunnatan jahiliyah, orang yang mengadakan atau memulai mengerjakan suatu perbuatan yang buruk, perbuatan yang belum pernah diajarkan dalam agama, maka mereka akan memikul dosa mereka dan dosa orang yang mengikuti mereka. Nah, ini ancaman yang sangat besar. Ya, sebaliknya, ya tadi di awal man sanna fil islami sunnatan hasanah. Ya, orang yang mengadakan dalam Islam itu sunnah hasanah, mencontohkan kebaikan. Nah, sebaliknya hadis ini oleh sebagian orang dijadikan dalil bolehnya perbuatan atau adanya sebutan bid'ah hasanah dalam agama kita. Dalilnya apa ketika ditanya? Dalilnya hadis ini mereka katakan. Ya, padahal hadis ini justru menjadi bumerang bagi mereka. Bagi orang-orang yang menganggap bahwasanya ada bid'ah hasanah dalam agama kita. Ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Padahal dengan jelas Nabi SAW mengatakan apa? Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Artinya apa? Seluruh bid'ah. Nggak ada yang namanya bid'ah yang nggak sesat. Nggak ada. Pasti semuanya sesat. Lalu ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Ini kan baik. Ya, kalau gitu semua juga menganggap baik. Nggak ada orang mengerjakan suatu amalan lalu dia mengatakan itu buruk. Akan rusak barometer kalau kita gunakan kaidah ini. Nah, ini yang tadi kita jelaskan terkait dengan perkataannya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya, barang siapa yang mengatakan bahwasanya ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik ya dalam agama, maka dia telah menuduh Nabi SAW telah mengkhianati risalah. Nah, maka yang dimaksud dengan man sanna fil islami sunnatan hasanah di sini memulai mengerjakan kebaikan atau mensunahkan sebuah sunnah yang baik. Yang dimaksud di sini bukan dia buat-buat, bukan maksudnya dia mengada-ngadakan perkara sendiri, tidak. Tapi dia menghidupkan sunnah yang pernah ada. Ini yang dimaksud dengan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Ya, barang siapa yang mensunahkan dalam Islam atau memulai mengerjakan perbuatan yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya. Maka yang dimaksud di sini adalah apa? Dia menghidupkan sunnah yang pernah ada. Contohnya tadi dalam hadis. Di sini, dalam hadis apa? Kan ada seorang laki-laki dia bersedekah, lalu orang-orang ngikutin dia sedekah. Sedekah ini diajarkan oleh Nabi SAW atau tidak? Diajarkan. Cuma dia memulai. Karena nggak ada yang mulai, dia mulai. Akhirnya orang-orang ngikutin dia dan pahalanya. Bukan orang belum pernah ada syariat tersebut, terus dia datang dengan syariat tadi. Akhirnya orang-orang ikutin. Bukan itu yang dimaksud. Jangan sampai kita salah paham terhadap hadis ini. Ya, justru hadis ini menjadi dalil bumerang bagi orang-orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah dalam Islam atau ada bid'ah yang baik.
agar kita tidak salah faham. Maka di sini terdapat ya peringatan ya agar kita tidak mencontohkan perkara-perkara yang baru dalam agama sehingga nanti orang-orang ngikutin dan kita mendapatkan dosanya. Waliyadzubillah. Nah, adapun orang yang melakukan keburukan tadi kita katakan misalnya dia bunuh orang. Ya kan dalam sebuah hadis apa? Tidaklah ada satu anak Adam yang terbunuh, tidak adalah satu manusia yang terbunuh, melainkan apa? Bagi anak Adam yang pertama, itu siapa? Yang membunuh saudaranya. Ya, siapa? Qabil, membunuh Habil ya. Nah, ini kata Rasulullah SAW, tidaklah ada seorang yang terbunuh, melainkan anak Adam tadi itu Qabil tadi akan mendapatkan bagian dari dosanya. Apakah seluruh dosa muduhnya dapat? Dia tidak. Ya, dia misalnya ada yang terbunuh, maka dia dapat bagian dari dosanya, sebagian doang, hanya sebagian saja. Tidak seluruh dosa bunuhnya dia dapat, tidak. Adapun orang yang melakukan bid'ah, seluruhnya dosa yang dilakukan oleh orang yang disesatkan akan dia dapatkan. Nah, ini perbandingan antara kenapa sih bid'ah itu lebih besar dosanya dibandingkan orang yang melakukan dosa besar. Karena tadi kalau kebid'ahan dia akan menanggung dosa seluruhnya kamilatan kata Allah SWT. Secara seluruhnya dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Adapun orang yang melakukan dosa besar karena mencontoh dia hanya akan mendapatkan sebagian saja dari dosanya. Ada bagian dari dosanya yang dia dapat, tidak secara keseluruhan. Kemudian di hadis yang terakhir yang beliau bawakan kata Rasulullah SAW, man da'a ila huda, ya, wa man da'a ila dhalalah, ya, kata Rasulullah SAW, man da'a ila huda, barang siapa yang menyeru kepada huda, petunjuk, kepada kebaikan, ya, sama balasannya tadi, falahu ajruha, dan seterusnya. Maka barang siapa menyeru kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dia dan pahala orang-orang yang mengikuti dia. Begitupun orang yang waman da'a ila dhalalah, dan juga barang siapa yang orang yang mengajak kepada kesesatan, dia akan mendapatkan dosa kesesatannya dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Maka ini menunjukkan tentang bahayanya perbuatan bid'ah, perbuatan yang baru dalam agama. Ya, karena dia tadi akan mendapatkan ancaman, akan menanggung dosa-dosa orang yang mereka sesatkan karena sebab mereka. Ya, ini terkait bab yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala terkait dengan babu maja'an al bid'ah asyad min kabair, terkait dengan bahwasanya bid'ah itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa-dosa besar. Ya, tadi sebab-sebabnya kita sebutkan dan dari ayat dan hadis yang kita bacakan. Selanjutnya, nah ini yang terusan, sebenarnya ini masih nyambung dengan pembahasan yang sebelumnya. Terkait dengan babu maja'a fi anna Allah ihtajaza taubata ala sahibil bid'ah. Bahwasanya ya terkait dengan bab yang baru di sini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ihtajaza taubah, akan menghalangi taubat ala sahibil bid'ah, atas orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Allah akan menghalangi taubat. Ya, menghalangi ahli bid'ah dari bertaubat. Apa maksudnya? Kita akan jelaskan. Nah, masih sama dengan pembahasan sebelumnya tentang bahayanya bid'ah. Ya, maka di antara bentuk bahayanya bid'ah, bahwasanya Allah itu akan menghalangi orang yang berbuat bid'ah dari bertaubat. Apa maksudnya? Akan kita jelaskan di bab ini. Ya, di sini ada kurang lebih 3 hadis atau athar yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Apa sih maksud dari judul yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala tersebut? Maksud dari penulis rahimahullah ta'ala bahwasanya Allah itu menghalangi taubat orang yang berbuat bid'ah, bukan maksudnya Allah itu tidak menerima taubat mereka, bukan. Bukan berarti Allah itu misalnya ada orang yang senantiasa berbuat bid'ah lalu dia bertobat lalu Allah nggak terima, bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi Allah tidak memberikannya taufik untuk bertaubat. Yang dimaksud dari judul tadi adalah Allah tidak memberikan hidayah atau taufik kepada ahli bid'ah tersebut untuk bertaubat. Seandainya dia bertaubat, Allah terima.
Wong yang syirik saja Allah terima taubat orang yang syirik selama dia bertaubat sebelum meninggalnya, Allah akan ampuni. Bagaimana yang di bawah dari syirik? Allah akan ampuni. Tapi maksudnya apa? Allah menghalangi. Allah tidak memberikannya keinginan untuk bertaubat. Tidak ada keinginan dalam dirinya untuk kembali. Kenapa? Sebabnya tadi yang kita jelaskan. Karena orang yang berbuat perbuatan yang baru dalam agama, perbuatan bid'ah, dia merasa dirinya di atas ketaatan, bukan di atas kesesatan. Sehingga ketika kita ajak untuk kembali, dia akan bingung, kembali dari apa? Saya di atas kebenaran. Saya berbuat perbuatan baik. Sehingga tidak sadar, sehingga tidak mau, tidak ada kemauan dan tidak ada keinginan untuk bertaubat. Berbeda dengan orang yang berbuat dosa besar. Orang yang berbuat dosa ada kalanya dia sadar itu salah dan kembali. Dan banyak orang yang dulunya sering berbuat maksiat, dosa besar, terus kembali bertobat kepada Allah SWT. Apalagi yang sudah bertahun-tahun, sudah bercokok di dalam dirinya perbuatan tersebut. Sudah diajarkan, sudah turun-temurun. Ya, itu akan lebih sulit lagi. Maka tidak heran kadang kita dengar cerita misalnya ada orang-orang yang diajarkan atau diingatkan atau dikenalkan dengan manhaj yang benar dalam beragama, lalu menolak, lalu tidak terima, mengatakan ini baru, mengatakan kita bawa perkara-perkara yang belum pernah dibawa sebelumnya, asing. Kenapa? Karena tadi sudah bertahun-tahun lamanya dan dia menganggap itu benar, dia menganggap itu sebuah ketaatan. Maka ini bahaya. Di antara bahayanya adalah ayat yang sudah pernah kita sebutkan. Kata Allah SWT, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Dalam surat Al-Kahfi. Maukah aku kabari dengan apa? Terkait dengan qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, orang-orang yang paling merugi dalam amalnya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yang mereka usaha mereka tersesat fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Lebih parahnya lagi apa? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwasanya mereka sedang berbuat baik. Sehingga mereka baru sadar ketika di akhirat. Waliyadzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sadar ketika di akhirat, oh ternyata yang kita lakuin salah ya. Oh ternyata kita selama ini tersesat ya. Selama ini ternyata kita bukan berada di atas kebenaran. Ya, nasallahu salamul afiyah. Maka ini sebuah hal yang sangat-sangat menyedihkan dan merugikan. Ya, yang kita senantiasa minta kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Agar Allah kuatkan, kokohkan kaki kita di atas agama ini, di atas manhaj ini, ya, sampai Allah mewafatkan kita. Ya, jadi tadi maksudnya adalah Allah tidak membuat seorang yang berbuat itu berkeinginan untuk bertaubat, karena memang dia merasa dirinya di atas kebenaran dan di atas ketaatan. Ya, jadi bukan maksudnya Allah tidak menerima, tidak. Allah akan menerima jika dia bertobat. Ya, tapi ini menunjukkan bosnya sangat jauh, ya, atau sangat jarang orang yang sudah tercokol dengan perbuatan bid'ah itu bertaubat, itu jarang. Ya. Akan tapi bukan tidak ada, banyak. Ya, cuma di sini dijelaskan menunjukkan bahwasanya ini sedikit terjadinya. Ini sama di sini masih terkait dengan bahayanya bid'ah, dan bahwasanya bahayanya bid'ah itu lebih besar dibanding bahayanya dosa-dosa besar. Nah, kemudian dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala adalah tadi yang ada di judul dari bab itu. Fi anna Allah ihtajaza taubah ala sahibil bid'ah. Ini dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah hajaba taubah an sahibi kulli bid'ah." Ini sebuah hadis, ya. Maksudnya Allah itu menghalangi taubat dari orang yang melakukan kebid'ahan. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ini jelas, ya, maknanya jelas, ya, bahwasanya dari hadis tadi bahwasanya Allah itu menghalangi seorang yang berbuat bid'ah dari taubat.
Yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, wa dzakara Ibnu Waddah an Ayyub, ya, dan Ibnu Waddah menyebutkan dari Ayyub, ya. Qala kana rajulun yara ra'yan faraja'a anhu. Kemudian kita langsung bacakan potongan terakhirnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Ya, ini masih tentang orang-orang Khawarij. Dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya yamruquna minal Islam, orang-orang Khawarij ini yamruquna minal Islam, mereka keluar dari Islam. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana keluarnya apa? Anak panah dari busurnya. Kemudian apa? Nah, di sini ada potongan thumma la ya'uduna ilaihi. Ya, di akhirnya yamruquna minal Islam la ya'uduna fihi. Ya, mereka keluar dari Islam dan tidak akan kembali. Tidak akan kembali ke Islam. Maka di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang Khawarij itu, yang berpemikiran sesat, yang memiliki pemikiran bid'ah, ya, atau mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama, maksudnya mereka itu la ya'uduna ilaihi. Mereka tidak akan kembali, tidak akan taubat. Karena tadi saking mereka meyakini bahwasanya mereka itu di atas kebenaran, mereka di atas ketaatan, akhirnya mereka tidak bertaubat dan tidak kembali, ya, dalam hadis ini. Dan dijelaskan di sini dalam athar yang dibawakan oleh beliau, oleh penulis rahimahullah taala, usila Ahmad ibnu Hanbal an ma'na dzalik faqala la yuwaffaqu litaubah. Ya, Al-Imam Ahmad ditanya, makna mereka tidak kembali itu apa? Ya, maksudnya orang-orang Khawarij itu tidak kembali ke Islam, apa maksudnya? Faqala la yuwaffaqu litaubah. Bahwasanya maksud dari perkataan itu adalah bahwasanya mereka itu tidak diberi taufik untuk bertaubat. Ya, tadi kita jelaskan. Ya, kalau mereka bertaubat Allah terima. Tapi Allah itu membuat mereka tidak diberi taufik, tidak ada keinginan untuk bertaubat. Karena tadi mereka menganggap yang saya lakukan ini benar, yang saya lakukan ini ketaatan, sehingga untuk apa sih bertaubat? Masa saya taubat dari melakukan kebaikan, katanya gitu. Oke, di sini jelas, ya, di sini jelas tentang makna dari hadis yang tadi kita bawakan di awal. Anallaha tajazat taubah an sahibil bid'ah. Allah itu akan menghalangi taubat orang yang berbuat kebid'ahan. Tapi tetap banyak orang-orang yang juga kembali dari pemikiran sesatnya, pemikiran bid'ahnya. Ya, dan akhirnya menjadi penyeru dan pembela sunnah. Ya, bahkan dahulu di zamannya Ibnu Abbas, ya, di zaman ketika keluar Khawarij, ya, ketika itu sekian ribu, ya, Khawarij berkumpul, akhirnya didatangi oleh siapa? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Didatangi oleh Ibnu Abbas dan diingatkan mereka akan kebenaran. Akhirnya apa? Kembali sebagian mereka. Ya, kembali ke sadar, lalu kembali ke pemahaman yang benar. Ya, akhirnya tidak lagi memeluk atau tidak lagi berpemikiran dengan pemikiran Khawarij. Ya, jadi ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada orang yang senantiasa melakukan kebid'ahan lalu dia bertaubat, ada. Dan tidak menutup kemungkinan. Ya, tapi tadi kenapa dikatakan tadi Sufyan, kata seorang ulama terkait dengan kenapa sih bid'ah itu lebih parah dibandingkan dosa besar? Karena kalau bid'ah itu la yutabu minha, seorang itu tidak akan diberikan taufik untuk bertaubat. Dia merasa dia benar sehingga tidak ada keinginan untuk kembali atau bertaubat. Adapun orang yang berbuat dosa besar, ada saatnya dia sadar lalu kembali. Ya, ada kalanya dia, karena dia sadar dia salah. Dia sadar dia itu tidak sedang melakukan ketaatan, sehingga dia sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Dan lebih mudah untuk bertaubat dibandingkan orang-orang yang punya pemikiran yang menyimpang seperti bid'ah dan yang lainnya. Nah, itu adalah secara ringkas pembahasan tentang bid'ah. Sebelumnya tadi harus di awal bid'ah itu sudah pernah kita jelaskan, ya, pengertiannya. Ya, kita sudah pernah jelaskan pengertian dari bid'ah itu, yaitu apa? Yaitu dia adalah perkara-perkara
yang dibuat-buat di dalam agama, yang ia menyerupai agama, dan dimaksudkan dalam melakukannya agar berlebih-lebihan dalam beribadah. Ya, secara ringkas, bid'ah itu adalah apa? Sesuatu yang diada-adakan dalam agama dan bukan dari agama dalam rangka ibadah. Apapun hal-hal yang baru dalam agama kita, ya, dan orang yang melakukan itu meyakini itu dari agama, padahal itu bukan dari agama, dan dia meniatkan ibadah dalam perbuatannya itu, maka itu dikatakan perbuatan bid'ah. Apapun perbuatannya, apapun perkataannya, ya, apapun segala macamnya, ketika dia masuk kriteria ini, dia perbuatan baru dalam agama dan bukan dari agama, tidak ada asalnya, tidak ada perintahnya, dan dimaksudkan untuk ibadah. Dimaksudkan untuk ibadah, maka itu dikatakan apa? Perbuatan bid'ah. Apapun bentuknya. Apakah itu bacaan Quran? Bacaan Qurannya dari syariat bukan? Iya, ada perintahnya. Ya, maka salah dan sangat keliru orang-orang yang mengatakan apa? Katanya orang yang melakukan atau melarang seorang dari perbuatan bid'ah, diibaratkan, katanya bid'ah itu seperti tukang martabak katanya. Ya, katanya telur itu kan halal, betul? Tepung halal gak? Ya, adonannya halal. Kemudian daging halal. Jadinya apa? Martabak halal. Maka dikatakan juga kayak gitu. Mengatakan tahlil, membaca tahlil halal gak? Halal. Membaca surat Yasin pahala bukan? Perbuatan baik bukan? Perbuatan baik. Kemudian apa lagi? Membaca sholawat perbuatan baik bukan? Perbuatan baik. Akhirnya dicampur jadi satu, jadilah itu ya, tahlilan atau yasinan di malam Jumat. Ini kebaikan semua, sehingga ketika kebaikan jadi satu, ya jadinya halal, jadinya perbuatan baik juga. Tidak bisa seperti itu. Agama tidak bisa seperti itu. Agama tidak bisa seperti itu. Salawat adalah perintah atau ada perintahnya dan perbuatan baik benar. Ya, kemudian apa? Baca Al-Quran juga perbuatan yang baik benar. Kemudian apa? Membaca tahlil, zikir, seluruhnya perbuatan baik benar. Tapi ketika Anda menjadikannya jadi satu dan Anda mengatakan dengan bilangan-bilangan tertentu pada waktu yang tertentu dengan waktu atau tempat tertentu, maka di sini letak salahnya. Itu cara yang Anda lakukan. Cara yang Anda lakukan dengan Anda mengaduk atau mencampur adukan jadi satu dan mengatakan ini disyariatkan, itu yang salah. Kita tidak menyalahkan salawatnya, maka salah ada orang mengatakan kita itu menyalah-nyalahkan orang yang salawatan, kita itu benci salawat. Siapa yang benci? Yang lain bilang kita ini nggak cinta Nabi SAW katanya, karena tidak mau ikut acara-acara. Ya, makanya itu sebuah kekeliruan dan sangat-sangat keliru. Ya, sehingga perlu kita lebih dalam lagi mengenal perbuatan bid'ah ini. Ya, yang kata seorang ulama, araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui perbuatan buruk itu bukan karena perbuatan buruk itu, bukan. Lakin li tawaqqi, akan tapi agar aku terjaga dari perbuatan buruk itu. Kita harus paham kebid'ahan itu seperti apa sih? Karena banyak pada hari ini juga orang-orang yang menganggap biasa. Lalu akhirnya apa? Menyalah-nyalahkan, justru kita yang disalahkan. Mengatakan bahwasanya kita ini suka membid'ah-bid'ahkan orang. Tidak. Bukan kita yang, tapi emang sudah ada dalilnya dari Nabi SAW. Maka kita harus paham dan pahamkan keluarga kita dari pemahaman dari memahami bid'ah ini. Kita perlu tahu, perlu paham, perlu kita tahu batasan-batasan mana yang termasuk bid'ah, mana yang tidak, agar kita dalam beragama ini mengikuti metodenya para salaf, metodenya para ulama. Maka disinilah tujuan dari ditulisnya buku ini. Lihat bagaimana urutan dari awal. Kita belajar tentang keutamaan Islam, bagaimana wajibnya seorang berpegang teguh kepada Islam. Kemudian disebutkan tentang bahaya apa? Tentang wajibnya seorang masuk Islam secara totalitas. Lalu dijelaskan tentang bahayanya bid'ah. Ini apa? Seluruhnya adalah metode-metode, kaedah-kaedah yang perlu kita pegang teguh
ketika kita berada di atas agama Islam. Dan ingat, Islam itu adalah agama yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya SAW, sehingga kita tidak punya wewenang untuk merubah-rubahnya, untuk menambah-nambahnya. Ya, seorang akan selamat kapan? Kata Rasulullah SAW, yang ketika menyebutkan 73 golongan yang akan masuk ke neraka, kata Rasulullah SAW apa? Yang akan selamat itu al-jamaah, illa wahidah, yaitu al-jamaah. Siapa jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Itu udah jalan selamat. Kita ikutin Rasulullah SAW, ikutin para sahabatnya, udah selamat. Gak usah capek-capek, gak usah kita meluangkan waktu, mengerahkan tenaga, mengeluarkan uang bahkan untuk suatu perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, yang tidak ada jaminan selamat. Sudah kita ikutin jalan Nabi SAW, jalan para sahabatnya, kita akan selamat. Kita mau apa sih? Ya, kita dikasih umur gak banyak, 60-70, ya, yang ada lebih, masya Allah, ya. Yang waktu sedikit ini untuk mengerjakan seluruh apa yang diajarkan oleh Nabi SAW aja kadang tidak cukup. Untuk mengerjakan seluruh sunnah-sunnah dalam keseharian kita saja kadang kita nggak ada waktu. Lalu kita mau ngambil perkara-perkara yang baru yang belum pernah diajarkan dan ada ancaman tidak diterima, maka sangat rugi kita, sangat rugi. Dan beruntunglah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan mencukupkan diri dengan menjadikan Nabi SAW dan para sahabatnya sebagai tuntunan, ya, dan tidak mengambil sumber-sumber yang tidak jelas, sumber-sumber yang justru menjauhkan kita dari jalan Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan ingat, kata Rasulullah SAW, ana faratukum alal haud, bosnya aku ini menunggu kalian di mana? Di telaga, di telagaku, kata Nabi SAW. Setiap kita pasti ingin, ya, bertemu Nabi SAW, dan termasuk orang-orang yang masuk ke dalam haud Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Dan ingat bahwasanya Nabi SAW, ya, telah menjelaskan ada orang-orang yang dihalangi dari masuk ke dalam haud tadi. Di antaranya apa? Ketika Nabi SAW melihat kok ada yang dihalang-halangi umatku, lalu mengatakan kepada para malaikat, ya, mereka itu umatku, ummati, kata Rasulullah SAW. Lalu kata para malaikat apa? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya engkau tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang mereka adakan, apa yang mereka lakukan dari perkara-perkara yang baru dalam agama setelah peninggalan. Ya, maka beresiko seorang yang melakukan kebid'ahan nantinya tidak dimasukkan ke dalam haud Nabi SAW, tidak diberikan kesempatan bertemu Nabi SAW dan menyeruput, ya, dari haud, dari telaganya Nabi SAW. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Insyaallah masih ada beberapa pembahasan lagi, ya. Ya, insyaallah semoga Allah mudahkan di pertemuan pekan depan. Ya, jika sekiranya memang belum selesai, insyaallah kita akan adakan satu pertemuan lagi, insyaallah. Kurang lebih ada 2 pertemuan. Ya, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan kitab ini. Kurang lebih ada 3 atau 4, ya, 4 bab lagi. Ya, semoga Allah beri kemudahan kepada kita untuk menyelesaikannya. Ya, dan ini kami ulangi, penting untuk kita jadikan pegangan, pedoman dalam kita beragama, ya, sehingga nantinya kita tidak termasuk orang-orang yang waliyadzubillah Allah sesatkan, ya, dan tidak lagi berpegang teguh dengan Islam. Barakallahu fikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.